Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Surya Wijaya dengan nomor NIM 2604012013055. Saya berasal dari Ilmu Kelautan kelas A. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data pasang surut yang diambil di perairan Teluk Awur, Jepara oleh angkatan 2016. Jadi kita bisa lihat di sini data-data yang telah didapatkan oleh angkatan 2016 terkait dengan pasang surut. Data diambil di stasiun 1 serta stasiun 2. Nah, tentunya kita harus tahu dulu apa itu pasang surut kan. Jadi pasang surut adalah gerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang disebabkan oleh kombinasi gaya gravitasi atau gaya tarik menarik antara benda-benda astronomi seperti bumi, bulan, dan matahari. Nah, jadi kan kita tahu dulu apa itu pasang surut. Nah, sekarang kita akan menghitung H atau ketinggian dari data pasang surut yang ada. Nah, bagaimana caranya? Jadi, kita akan menggunakan rumus. Jadi, tidak perlu menggunakan atau menghitung secara manual dengan kalkulator. Cukup dengan menulis rumus seperti ini, yaitu sama dengan sum. Nah, sum ini akan digunakan untuk menjumlahkan sesuatu. Sum. Lalu, kita pilih kolom data. Kita akan berhitung kolom data yaitu B5 dengan kolom data C5. Nah, ini. Nah, jadi rumus kita mencari rumus H dengan cara menambahkan pasang dan surut lalu dibagi 2. Nah, berhubung karena kami dituntut atau disuruh untuk menghitung ketinggian dan ditambahkan dengan nomor NIM 3 terakhir, maka pada ketinggian ini kita akan hitung dengan tambahan 3 nomor terakhir dari NIM saya. Jadi tinggal setelah dibagi 2 ini kita tinggal tambahkan nomor NIM kita. Nomor NIM saya adalah 055, jadi nanti akan dibuat 0,55 seperti ini. Lalu tinggal enter. Nah, jadi akan muncul hasil perhitungannya. Lalu kita akan ganti namanya dulu ini menjadi H plus NIM agar kita tahu perbedaan ketinggian dengan NIM dan tanpa NIM nanti. Nah, cara cepatnya agar semua bisa terhitung adalah tinggal kita mendrag ini saja sampai ke bawah, sampai ke kolom yang ke-71. Nah, mudah kan? Nah, sekarang kita akan menghitung total muka air rata-rata. Bagaimana caranya? Jika tinggal menulis rumus. Jadi kita tidak perlu menghitung tanpa kalkulator lagi, yaitu sama dengan lalu sum. Lalu kita tinggal pilih kolom yang kita ingin hitung, yaitu dari kolom D5 sampai D71. Nah, enter. Selesai, keluar datanya. Lalu kita akan menghitung MSL atau mean sea level. Nah, apa itu mean sea level? Nah, sesuai dari jurnal yang saya dapatkan, mean sea level adalah muka air rata antara muka air tinggi rata dan muka air rendah rata. Nah, setelah kita tahu dari pengertiannya, kita hitung. Caranya dengan rumus sama dengan lalu kita akan ketikkan average. Nah, kita tinggal pilih data yang kita ingin hitung, yaitu dari D5 sampai D71. Nah, ketemu data rata-ratanya, rata-rata mean sea level di stasiun 1. Nah, sekarang kita akan menghitung H plus NIM di stasiun 2 juga dengan cara yang sama. Nah, caranya tinggal kita tulis rumus kembali, yaitu sum.
lalu tambah data dari E5 dengan data dari F5 dibagi 2 ditambah NIM saya yaitu 0,55. Nah, lalu kita tinggal drag semuanya sehingga terhitung otomatis. Sekarang kita akan mencari tata muka air rata-rata di stasiun 2 dengan rumus yang sama seperti stasiun 1, yaitu sum data dari G5 kita pilih sampai ke G71. Nah, sekarang kita akan cari MSL atau Main Level stasiun 2 dengan cara sama, yaitu kita pilih average. Nah, kita pilih G5 sampai G71. Nah, sekarang kita akan membuat kolom untuk HHWL dan LLWL. Nah, kita akan tuliskan di sini stasiun 1 dan stasiun 2. Sedangkan di sini kita tulis HHWL dan di bawahnya LLWL. Nah, apa sih HHWL itu? Jadi menurut jurnal yang saya dapatkan tadi, HHWL atau Highest High Water Level adalah air tertinggi pada saat pasang surut purnama atau bulan mati. Sedangkan LLWL atau Lowest Low Water Level itu adalah air terendah pada saat pasang surut purnama atau bulan mati. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Dengan menggunakan rumus sama dengan max. Lalu kita pilih data dari H+NIM yang telah kita hitung tadi. Dari stasiun 1 yaitu D5 sampai D71. Nah, lalu kita hitung yang di stasiun 2 dengan cara rumus yang sama. Kita pilih dari kolom D5 sampai D71. Nah, lalu mencari LLWL. Bagaimana caranya? Yaitu kita dengan menggunakan rumus sama dengan min. Lalu kita pilih kolom pada stasiun 1 yaitu D5 sampai D71. Lalu stasiun 2 dengan cara yang sama pula. Dengan milih kolom G5 sampai G71. Nah, sudah. Jadi kita kan sudah ketemu HWL sebesar 140,55 pada stasiun 1 serta HWL sebesar 144,55 pada stasiun 2. Sedangkan LLWL pada stasiun 1 itu 90,55, sedangkan LLWL pada stasiun 2 yaitu 86,55. Sekarang kita akan buat grafik pasang surut di setiap stasiun dengan cara kita klik insert, lalu kita klik ini insert line or area chart, lalu kita pilih yang line with markers. Nah, kita select data, klik kanan select data, lalu kita add data H+NIM. Lalu series values-nya kita isi kolom data H+NIM kita di stasiun 1, yaitu dari D5 sampai D71.
Nah, oke. Kan akan muncul grafiknya. Sekarang kita akan menambahkan dulu elemen-elemen dari grafiknya. Jadi kita akan menambahkan dari axis titles-nya, primary horizontal, serta primary vertical. Lalu kita akan menambahkan chart title-nya. Kita akan tulis catatannya dengan grafik pasang surut pada stasiun 1. Nah, lalu pada bagian bawah ini kita akan ubah menjadi waktunya dengan cara gini. Add, kita select data, add, lalu series name-nya kita salah. Itu yang di legend entries ya. Untuk menambahkan yang baris horizontal ini, kita editnya di bagian yang kanan ini atau horizontal kategori axis label. Nah, kita pilih waktunya. Nah, ini akan berubah menjadi ini. Nah, lalu di sini kita akan ubah menjadi hapus name di axis title bagian kiri. Sedangkan yang bawah kita akan namakan waktunya. Jadi ini grafik hapus name berdasarkan waktu. Nah, sekarang kita akan menambahkan titik-titik LLWL, HHWL, dan MSL. Caranya dengan klik kanan, grafik, lalu select data, lalu di legend entries kita add. Kita namakan HHWL terlebih dahulu. Nah, di series values-nya kita pilih kolom HHWL pada stasiun 1. Oke. Muncul titik dari HHWL-nya. Lalu kita akan tambahkan HHWL, LLWL dengan cara yang sama. Lalu kita pilih pada kolom LLWL. Karena kita akan tambahkan titik MSL-nya. Dengan cara kita pilih series values-nya kita isi dengan kolom MSL pada stasiun 1. Nah, sudah. Kan akan muncul titik-titik ini. Biar lebih jelas, kita akan berikan garis memanjang agar terlihat jelas batas dari setiap titik ini. Kita akan digaris dulu di titik paling atas, yaitu HWL, lalu kita tarik lurus. Nah, kita akan berikan warna sesuai titiknya. Lalu kita ubah weight-nya menjadi 2/4 agar terlihat lebih jelas. Kita luruskan saja. Nah, sudah. Lalu kita ini tarik lagi dari yang ada titik yang lain.
sekarang di titik MSL. Kita beri warna yang sesuai pula. Kita ubah weight-nya menjadi 2/4 agar terlihat jelas. Salah. Yang ini. Nah. Sudah, lalu kita akan tambahkan garis di titik yang ketiga, yaitu LLWL. Weight, lalu 2/4 agar terlihat jelas. Sudah. Lalu kita tambahkan dulu grafiknya dengan legend atau legendanya di bagian kanan. Nah, kita rapikan kembali. Nah ya, sebelumnya maaf saya lupa. Agar terlihat rapi dan indah tabel LLWL dan HWL-nya, kita ubah warnanya menjadi sama dengan tabel pada sebelah kiri. Pada stasiun 1 kita ubah warnanya menjadi warna kuning. Dan pada stasiun 2 kita ubah menjadi warna kehijauan. Nah, sudah. Jadi untuk grafik pasang surut stasiun 1 sudah selesai. Kita tinggal rapikan saja. Nah, sudah selesai kan. Sekarang kita buat grafik pasang surut pada stasiun 2 dengan cara yang sama pula. Kita klik insert, kita pilih insert line or area chart, kita pilih line with markers, lalu kita select data kembali. Kita klik add H plus name. Nah, sekarang kita pilih series values-nya, kita isi dengan data H plus name dari stasiun 2, yaitu kolom G5 sampai G71. Nah, sekarang kita akan tambahkan dulu elemen-elemen grafiknya. Dengan cara seperti tadi, kita pilih design, add chart element, kita tambahkan axis titles-nya, yaitu primary horizontal serta primary vertical. Lalu kita tambahkan chart title-nya, yaitu pilih yang above chart atau di atas grafik. Nah, kita akan namakan title-nya ini menjadi grafik pasang surut stasiun 2 dengan yang ini namanya H plus name. Dan yang bawah yaitu waktu. Nah, kita ubah dulu bagian bawahnya dengan dasar waktu dulu, yaitu dengan cara yang sama, yaitu select data. Nah, kita pilih ya pada bagian horizontal axis labelnya, kita pilih kolom waktunya. Nah, sudah. Nanti kita tinggal tambahkan titik-titik LLWL, HWL, serta MSL. Dengan klik kanan, select data, add, lalu series name,
HHWL, datanya kita ambil dari kolom data di stasiun 2 HHWL. Oke, lalu kita tambahkan kembali cara yang sama. Sekarang MSL, kita pilih data MSL di stasiun 2. Sekarang data LLWL, kita pilih data LLWL pada stasiun 2. Nah, sebelumnya kita akan menambahkan dulu legendanya dengan cara desain, add chart element, lalu kita tambahkan legendanya di bagian kanan. Nah, sekarang kita buat garis agar terlihat jelas titik-titik ini membatasi mana saja gitu. Kita ubah warnanya sesuai dengan titiknya, kita ubah weight-nya, kita ubah menjadi 2/4 agar terlihat tebal dan jelas. Lalu sama pada titik yang MSL, kita tarik garis lurus. Nah, kita ubah warnanya jadi 2/4. Titiknya garisnya kita sesuaikan dengan warna titik. Nah, sekarang kita akan menambahkan garis pada titik LLWL. Kita tarik garis lurus sampai lurus garisnya, jangan sampai garisnya tidak sesuai. Nah, kita ubah warnanya, lalu kita ubah weight-nya jadi 2/4. Nah, jadi hasil olah datanya berupa grafik yang grafik dengan ketinggian berdasarkan waktu. Nah, pada grafik pasang surut stasiun 1, kita bisa menentukan bahwa tipe pasang surutnya yaitu tipe campuran condong harian tunggal atau mixed tide prevailing diurnal. Hal itu ditunjukkan dengan terjadinya 1 kali pasang dan 1 kali surut dan dalam waktu 1 hari. Jadi surut ditunjukkan pada pukul 7.10 sampai pukul 13. Kita terlihat bahwa grafik di bawah ini mengalami penurunan pada pukul 7.10 sampai pukul 13. Lalu terjadi lagi pasang pada pukul 13 sampai pukul 17.50. Jadi kita bisa melihatnya bahwa di grafik pasang surut stasiun 1 bahwa terjadi kenaikan kembali permukaan air laut. Nah, lalu kita lihat grafik pasang surut stasiun 2. Tipe pasang surutnya yaitu tipe campuran condong harian ganda atau mixed tide prevailing diurnal. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya 2 kali pasang dan 2 kali surut, namun dengan ketinggian dan periode yang berbeda. Surut ditunjukkan pada pukul 7.10 sampai pukul 12.30. Nah, di grafik ini kita bisa melihat bahwa terjadi surut sampai pukul 12.30. Lalu pada pukul 12.30 sampai pukul 15.10 ini terjadi kembali pasang atau kenaikan. Nah, lalu pada pukul 15.10 sampai
15.50 terjadi surut kembali. Salah. 15.10 sampai, iya benar, 15.50 terjadi surut kembali. Nah, lalu ditunjukkan kembali pada pukul 15.50 sampai pukul 17.10 ini terjadi pasang kembali atau kenaikan permukaan air laut. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pada stasiun 1 tipe pasang surutnya adalah tipe campuran condong harian tunggal, sedangkan pada pasang surut stasiun 2 tipenya adalah tipe campuran condong harian ganda. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.